Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat English Room, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita akan coba bahas tentang materi perbedaan word, phrase, clause, and sentence. Jadi kita akan ngomongin tentang perbedaan apa itu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan materi bahasa Inggris dari English Room. Thank you. Oke, sebelumnya kita coba perhatikan gambar ini guys. Jadi di situ ada seperti satu lingkaran, tapi di dalamnya ada beberapa lingkaran. Yang pertama yang paling kecil itu words, and then phrases, clauses, and sentences. Jadi words itu yang paling kecil ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan word itu kata. Oke. Kemudian phrases, frasa. Frasa itu lebih besar dari words, artinya di dalam frasa itu terdapat kata gitu ya. And then clauses lebih besar lagi daripada phrase karena di dalam clauses terdapat phrase gitu ya. Kemudian yang terakhir sentences, kalimat. Dalam kalimat dia pasti akan mengandung clauses gitu ya. Untuk lebih jelas lagi, next ke slide berikutnya. Yang pertama, word atau kata. Word is a group of letters which contain a meaning. For example, learn, English, room, smart gitu ya. Jadi word adalah kelompok huruf yang mengandung sebuah arti. Misalnya, learn, belajar, English, bahasa Inggris, room, ruangan, smart, pintar. Kesimpulannya, word atau kata itu adalah kumpulan dari beberapa huruf yang mempunyai arti, gitu ya. Yang kedua, phrase atau frasa. A phrase is a group of words which contains meaning, yet it is not a sentence. In other words, phrase does not contain a subject and a verb. It can be noun, verb, adjective, and adverb. Jadi, frasa itu adalah kelompok beberapa kata atau kumpulan beberapa kata yang mengandung arti, tapi bukan kalimat. Dengan kata lain, frasa ini tidak mengandung subjek dan kata kerja. Jadi di dalamnya itu nggak ada subjek dan verbnya gitu ya. Bisa dia berupa noun, kata benda, verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Kita bahas satu-satu. Noun phrase, ya, berarti frasa yang berupa benda. Misalnya, a girl, the cat, some books, ya, itu kan kumpulan dari beberapa kata. Tidak hanya satu kata, karena kalau satu kata namanya word gitu ya. Kedua, verb phrase, frasa yang berupa kata kerja. Before leaving, has finished, will go. Nah, itu gabungan dari frasa yang di dalamnya terdapat kata kerja gitu. Gabungan kata ya. Kemudian adjective phrase. Adjektif itu kan kata sifat, frasa yang mengandung sifat. Berarti contohnya a clean room, ruangan yang bersih. A smart student, murid yang cerdas, ya. And then adverb phrase, ya, frasa yang mengandung makna keterangan. Very slowly, sangat pelan, dengan sangat pelan. In the house, ya, di rumah, keterangannya di rumah gitu. And then there's a preposition phrase, frasa yang mengandung preposisi atau kata depan. On the table, di atas meja. Yang ketiga, clause atau klausa. Clause is a group of words contain subject and predicate. If it has a meaning called independent clause, but if it cannot stand alone, called dependent clause.
Clausa adalah kelompok kata yang mengandung subjek dan predikat, yang mengandung subjek dan kata kerja. If it has a meaning, jika dia memiliki arti, disebut dengan independent clause. Tapi kalau dia tidak bisa berdiri sendiri, disebut dengan dependent clause. Look at the example below. Kita lihat contoh dependent clause, klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, after the rain stopped. Setelah hujan berhenti. Nah, ini nggak ada artinya ya, atau nggak bisa berdiri sendiri gitu, karena after the rain stopped, yang apa gitu, maksudnya apa? Setelah hujan yang berhenti terus gimana? Nah, dia kan nggak bisa berdiri sendiri, harus ada kalimat lanjutannya, maka dia disebut dengan dependent clause. Atau yang kedua, if you sleep early, jika kamu tidur lebih awal. Jika kamu tidur lebih awal, kenapa? Nah, berarti dia harus diikuti klausa berikutnya supaya menjadi sebuah kalimat gitu ya. Maka disebut dengan dependent clause, klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, yang selanjutnya, contoh independent clause itu seperti ini. The rain has stopped. Hujan telah berhenti gitu. Ya udah, hujannya berhenti gitu kan. You sleep early, kamu tidur lebih awal. Ya kamu tidur lebih awal gitu. Jadi dia berdiri sendiri, nggak masalah gitu, walaupun tidak ada klausa berikutnya gitu. Tapi kalau yang dependent clause tadi, dia memang harus diikuti klausa lagi biar menjadi sebuah kalimat yang baik gitu, yang punya arti. Oke, yang terakhir, sentence atau kalimat. Sentence is a group of words which contain subject, verb, object, and complement. Jadi sentence itu paket komplit ya, karena di dalamnya mengandung subjek, verb, object, kemudian complement. Di dalamnya ada subjek, kata kerja, objek, dan keterangan. Untuk macam-macam kalimatnya itu ada 3. Yang pertama, simple sentence atau kalimat sederhana ya, dia ada subjek, verb, dan complement gitu ya. Contoh kalimatnya, we go to cinema on Sunday. Subjeknya we, kemudian verbnya go, and complementnya to cinema on Sunday. Kalimatnya simple ya. Kami pergi ke bioskop pada hari Minggu. Yang kedua, compound sentence atau kalimat majemuk. Dia biasanya 2 or more simple sentence joining by coordinate or punctuation. Jadi biasanya dia bisa terdiri dari 2 kalimat sederhana yang digabungkan dengan kata penghubung atau tanda baca gitu ya. Misalnya, she's beautiful. Dia cantik. But she has bad habit. Tapi dia punya kebiasaan buruk. Nah, di sini contohnya dia menggunakan coordinate kata penghubung but gitu ya. Dia cantik tapi dia punya kebiasaan buruk gitu. Jadi itu yang disebut dengan kalimat majemuk. Yang ketiga, complex sentence, kalimat kompleks. Dependent idea and dependent idea in one sentence. Jadi gabungan dari dependent and independent idea. Contohnya, if I had a lot of money, I would buy a new car. Kalau saya punya banyak uang, saya akan membeli mobil. Jadi dia terdiri dari dependent idea dan independent idea, kemudian dia digabungkan menjadi kalimat yang disebut dengan kalimat kompleks. Oke guys, itu tadi penjelasan dari perbedaan word, phrase, clause, and sentence. Jadi mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami. Kalau belum paham, coba di play lagi videonya, atau boleh kok kasih pertanyaan di kolom komentar. Oke, gitu aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.